Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha hutuwa wa 'asiyya wa yauma taqumul sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Ibu bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita. Salah satu dari sekian nikmat adalah Islam, iman, ihsan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu bapak, rukun iman itu ada 6. Dari 6 ini semuanya penting, tetapi yang menjadikan seseorang itu lebih bertakwa adalah tentang mengimani adanya kehidupan setelah di dunia atau adanya hari akhir. Tahapan manusia hidup itu ada di 12 alam. Kita hari ini di alam yang keempat, dan setelah itu kita masuk ke dalam alam kubur atau alam barzah. Penting sekali, tadi saya katakan bahwa rukun iman yang ke-5, yaitu mempercayai hari akhir, ini sangat-sangat penting. Kalau kita tidak percaya adanya hari akhir, saya yakin yang pagi hari ini hadir di sini paling 1 atau 2 orang. Kita hari ini hadir karena kita percaya akan itu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi pembentukan karakter seseorang dari percayanya hari akhir, dan di hari akhir itu ada pembalasan. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan rodo medeni, siksa kubur. Apa wis tahu Pak? Dereng. Tapi karena ini adalah iman bagi kita mempercayai akan adanya hari akhir. Apa itu alam kubur atau alam barzah? Alam gaib yang kita percayai, yang nanti kita akan ke sana dan hanya Allah yang tahu. Manusia yang meninggal, jasadnya itu akan hancur, kecuali kalau dalam Al-Quran itu adalah tulang ekor belakang yang tidak bisa hancur. Sementara ruhnya nanti akan masuk ke alam barzah dan menerima kenikmatan atau siksaan. Ada yang menerima kenikmatan, ada yang menerima siksaan. Yang kenikmatan suatu saat. Nah, yang akan kami sampaikan adalah bagaimana amalan-amalan yang bisa menjauhkan siksa kubur menurut hadis Rasulullah SAW. Nah, siapa yang akan disiksa? Ya tentu yang berbuat dosa, terutama adalah yang ingkar, yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak mempercayai adanya hari kiamat, tidak. Kemudian orang-orang yang zalim, yang munafik, dan lain-lain, yang intinya adalah tidak menuruti atau tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan sampaikan sebuah hadis, saya bacakan artinya saja karena panjang dan saya tidak hafal. Sesungguhnya mayit itu Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu ketika sudah diletakkan ke dalam kuburnya, maka dia dapat mendengar suara sandal mereka atau para pengantar. Tatkala mereka pulang meninggalkannya, maka jika dia seorang mukmin, ibadah sholatnya berada di sisi kepalanya, dan puasa berada di sebelah kanannya, serta zakat berada di sebelah kirinya, dan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sedekah dan sholat sunnah, dan perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia dan lainnya berada pada sisi kedua kakinya. Lalu datanglah dari arah kepalanya, maka akan berkatalah sholatnya,
tidak ada jalan masuk dari arahku. Maksudnya adalah siksaan kubur itu. Kemudian didatangkan dari arah sebelah kanannya, maka puasa juga akan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkanlah dari arah sebelah kirinya, maka zakatnya juga akan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah dua kakinya, maka berkatalah amal-amal kebaikannya, seperti sedekahnya, sholat sunnahnya, dan amal-amal kebaikan lain yang dilakukan kepada sesama manusia, tidak ada juga jalan masuk dari arahku. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat 3105 dan juga oleh Ibnu Hibban nomor 3113. Dari Abu Hurairah Shahihut Tahrib nomor 3561. Kemudian saya bacakan satu lagi. Seseorang itu akan didatangi di dalam kuburnya, maka ketika dia didatangi dari arah kepalanya, bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya, ia mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman atau siksaan. Dan ketika didatangi dari arah depan, sedekah pun akan mencegahnya. Dan ketika ia didatangi dari arah kakinya, langkahnya menuju masjid-masjid akan mencegahnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka saya kira kita sudah tepat, Bapak, Ibu, kita usahakan sholat kita tambahi dengan sholat sunnah, sedekah kita tambahi zakat kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah harus kita tunaikan. Kebaikan-kebaikan kita tingkatkan, dan jangan sampai kebaikan-kebaikan kita itu habis dari mulut kita, dari kita berbicara, memfitnah, menghibah dan sebagainya, jangan sampai. Kemudian bahwa bacaan Al-Quran itu di samping ada hadis yang mengatakan bisa menyinari di alam kubur, juga bisa digunakan untuk menangkis siksa-siksa kubur. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit ada kisah pada saat saya SMP, ada seorang petani juragan jeruk. Ini dari guru agama kami. Bakhil, orangnya pelit. Suatu saat ada pengemis datang ke situ, ke kebun jeruk, minta jeruk. Bapak, mbok kula dipun paringi jeruk setunggal, ora kena kono nandur dewi. Terus ada yang jatuh dan agak busuk, begitu. Itu Pak yang jatuh agak busuk, ya wis kono jikuken. Suatu saat bisa berlanjut, dia petani kaya itu, dan hanya itu satu-satunya sedekah yang pernah dia lakukan. Pada saat dikubur, dia kaget bukan main. Ada malaikat datang menyiksa, tetapi berkali-kali itu siksaan tidak pernah sampai ke jasadnya. Kok ada jeruk? Ingat bahwa jeruk yang diberikan itu adalah jeruk yang busuk yang dulu diberikan kepada seorang pengemis itu. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Wong pusing jeruk bosok ngono we. Punya manfaat yang semacam itu, apalagi kita dengan keikhlasan yang tinggi memberikan sedekah, infak dan sebagainya yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.